Jombang, Jawa Timur. Tanggal 10 April 1875. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Beliau dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, ibunya bernama Halimah. Kiai Hasyim Asy'ari belajar dasar agama dari ayah dan kakeknya. Kiai Utsman yang juga memimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Athar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Ramullah, Syekh Saleh Al-Badran, Syekh Alwin bin Ahmad As-Safawi, dan Syekh Husain Al-Habsyi. Di Mekah, awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz dari Termas Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia yang mengajar Sahih Bukhari di Mekah. Syekh Mahfuz adalah ahli hadis dan hal ini sangat menarik minat belajar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga kembalinya ke Indonesia, ia sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfuz untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfuz merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima isnad hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis, ia juga belajar tasawuf atau sufi dengan mendalami tarekat Hadriyah dan Naqsyabandiyah. Kiai Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih madhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, yang juga ahli dalam bidang astronomi, ilmu falak, matematika, ilmu hisab, dan aljabar. Gurunya yang lain adalah termasuk ulama terkenal di Banten yang mukim di Mekah, yaitu Syekh Nabawi Al-Bantani. Syekh Hasyim Asy'ari membuat banyak tulisan dan catatan-catatan. Dari pemikirannya, setidaknya ada beberapa kitab karangannya yang mendasar dan mengabarkan pemikirannya. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah, Paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Yang kedua ada An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin, atau yang artinya cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada Adab Al-Alimul Muta'alim fi ma yahtaju ilaihi al-muta'alim fi ahwali ta'allumihi wa ma ta'limihi, atau yang biasa dikenal dengan etika-etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Jadi pengajar juga memiliki aturan, pelajar apalagi juga memiliki aturan. Yang keempat ada At-Tibyan fi nahyi an muqata'atil arham wal aqarib wal ikhwan, yang menjelaskan tentang larangan memutus tali silaturahim, tali persaudaraan, dan tali persahabatan. Yang kelima, Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dari kitab ini, para pembaca akan mendapat gambaran bagaimana pemikiran dasar tentang Nahdlatul Ulama. Di dalamnya terdapat ayat dan hadis serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian Jamiah NU. Boleh dikata kitab ini menjadi bacaan wajib bagi para pegiat Nahdlatul Ulama. 6. Risalah fi Ta'qid Al-Azim bi Mazhab Al-Aimah Al-Arba'ah, mengikuti mazhab para imam 4, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 7. Mawaiz adalah kitab yang bisa menjadi solusi cerdas bagi para pegiat di masyarakat. Saat Kongres NU 10 tahun 1935 di Bandung, kitab ini telah diterbitkan secara massal.
Demikian juga Prof. Buya Hamka harus menerjemahkan kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat edisi 15 Agustus 1959. 8. Kitab Arba'inah Hadisan Tata Alago Bima Badi Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Hidup ini tidak akan lepas dari rintangan dan tantangan. Hanya seorang yang tangguh dan memiliki pribadi yang kukuh dalam prinsipnya lah yang akan lolos menjadi seorang pemenang. Kitab ini memiliki 40 hadis terpilih yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga NU. 9. Kitab Al-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yusna Al-Maulid bin Al-Munkar merupakan kitab yang menyajikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat merayakan Maulidur Rasul. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama pada tanggal 1 Januari 1926 Masehi. Belakang pendirian organisasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meluaskan paham-paham keislaman di kalangan masyarakat yang digerakkan oleh kaum pembaharu yang dianggap kurang tepat. Kedua, adanya perbedaan pendapat antara kaum tradisional dan kaum modern yang dapat merenggangkan kuah Islamiyah. Yang ketiga, adanya gejala-gejala yang kurang baik dalam kehidupan umat Islam di Indonesia dan perlakuan yang kurang baik dan dari perintah kolonial terhadap pribumi. Adapun tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk memperbaiki keadaan umat Islam dan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh paham-paham baru yang kurang tepat. Pada awalnya, NU tidak bergerak di bidang politik. Kegiatan yang dilakukan pada waktu itu bersifat non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial.